Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang saya hormati dan insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang pertama, kita mengedepankan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi ini, subuh ini. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Salah satu nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah kesehatan jasmani dan rohani. Sebab kalau nikmat sehat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semua nikmat yang lain itu tidak dapat kita nikmati dengan baik. Punya uang banyak, kaya raya, tapi sakit-sakitan, rasanya uang kita tidak begitu berarti. Punya jabatan, punya apa saja, kalau kemudian Allah mencabut nikmat sehat dalam diri kita, maka dipastikan nikmat yang lain itu tidak bisa maksimal kita nikmati dengan baik. Karena itu, alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan alhamdulillah kita memanfaatkan nikmat itu dalam rangka menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah salah satu cara terbaik dalam rangka mensyukuri nikmat sehat yang Allah anugerahkan kepada kita, dengan memanfaatkan nikmat sehat itu untuk menjaga ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu, saudaraku, tidak terasa waktu itu berjalan cepat. Saat ini kita sudah di bulan Safar, melewati pertengahan bulan Safar, 21 Safar. Baru saja rasanya kita memperingati tahun baru Islam 1447 Hijriah. Kita sudah lewati Muharram, saat ini kita sudah di bulan Safar. Sesaat lagi tidak terasa kita masuk di bulan Rabiul Awal. Jangan-jangan ini yang pernah diprediksikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa akan datang suatu masa, sayati alaihi zaman, akan datang suatu masa taqarruz zaman, waktu itu terasa semakin cepat perputarannya.
Dalam hadis yang lengkap itu dikatakan wa takunu sanatu kasyahri, setahun itu terasa seperti sebulan, wa yakunu syahru kaljumu'ah, dan sebulan itu sepertinya kita rasakan seperti sepekan. Wa takunul jumu'ah kaliyakum, dan sepekan itu kita lewati seperti sehari saja. Wa takunul yaum kesa'ah, dan sehari itu seperti sejam saja kita lewati. Itu zaman yang akan datang, dan sepertinya kalau kita rasakan hari ini, waktu kita sudah sangat rasakan begitu cepat perputaran dan perjalanannya. Yang kedua, akan datang suatu masa wa taqarrabal aswaq, pasar itu saling berdekatan, dan akses kita untuk berbelanja itu semakin mudah. Kalau ini sudah sangat terasa sekali Bapak Ibu sekalian. Mungkin pasar dalam pengertian tradisional seperti waktu kita di kampung itu tidak, tapi tempat kita untuk berbelanja itu semakin mudah akses kita, dan zaman ini kita sudah rasakan. Alfamidi, Indomaret, di mana-mana tempat kita berbelanja begitu mudah. Bahkan di zaman digital hari ini Bapak Ibu sekalian, tidak perlu kita keluar dari rumah untuk berbelanja. Setiap hari datang paket di rumah kita, mungkin bukan bapak-bapak tapi ibu-ibu yang banyak belanja online hampir setiap hari. Saya pernah tanya tukang antar paket itu di RT saya, berapa paket di RT saya ini? Dia bilang di sini Pak, di RT-nya bapak saya itu hampir 1000 setiap hari. Bayangkan, itu kenapa? Karena akses kita untuk berbelanja itu begitu mudah sekali. Dua ciri ini Bapak Ibu sekalian itu sangat terasa sekali dalam kehidupan kita. Yang pertama, perputaran waktu begitu cepat sekali kita rasakan. Yang kedua, pasar semakin berdekatan sehingga akses kita untuk berbelanja itu sangat mudah sekali. Wa taqarrabal aswaq. Kata Nabi, kalau ciri-ciri ini sudah muncul dalam kehidupan kita, hati-hati, karena di tengah masyarakat itu akan muncul tingkat kejahatan yang sangat tinggi. Tipu menipu itu sangat mudah. Berita bohong, hoax itu akan menyebar di mana-mana. Terasa sekali Bapak Ibu sekalian apa yang kita rasakan hari ini. Orang ditipu itu sangat mudah sekali. Di kampung saya Pak, ada namanya sobis. Mungkin ada yang sobis itu sosial bisnis. Sehingga Kementerian Agama di wilayah itu mengeluarkan fatwa haram itu sobis. Sobis itu yang mungkin kita biasa dapat, yang sering WA, telepon kita, dia menipu. Artinya di zaman digital yang begitu canggih hari ini, mudah sekali orang kena tipu. Banyak orang yang mengadu ke kepolisian, sebetulnya tidak sengaja dia mau pinjam uang lain, tapi dia mudah sekali orang tertipu. Itulah ciri. Maka hati-hati kalau sudah ciri yang disebutkan oleh Rasulullah itu sudah muncul, maka gejala sosialnya itu adalah kejahatan begitu mudah terjadi di tengah-tengah kita. Tipu menipu itu akan mudah di antara kita, tidak hanya di dunia nyata, tapi juga itu tipu menipu akan terjadi di dunia maya. Maka para ulama kita Bapak Ibu sekalian mengingatkan,
Kalau sudah terjadi situasi seperti itu, yang pertama yang harus kita perkuat adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa iman? Karena iman inilah yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan kehidupan yang baik di dunia wal akhirah. Dan iman inilah yang menjadi tolok ukur akan diterimanya semua rangkaian ketaatan dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha." Siapa yang melakukan amal saleh min zakarin aw untha, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, apa kata Allah? "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka Allah akan memberikan kehidupan yang baik, wa lanajziyannahum ahsana ma kanu ya'malun, dan Allah akan memberikan balasan atas imannya itu dengan lebih baik di hari kemudian nanti. Syaratnya iman. Tapi iman itu yazid wa yanqus. Iman kita itu dinamis, fluktuatif. Kadang-kadang kuat, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang melemah, kadang-kadang kuat. Mungkin di saat kita dalam kondisi ta'lim seperti ini, iman kita lagi kuat karena kita berada di tempat yang bersih, suci, dan rumah Allah. Tapi di saat kita dalam kondisi di tempat yang lain, iman kita lagi keluar. Jadi Nabi mengatakan memang iman kita itu yazid wa yanqus. Iman kita kadang bertambah, kadang berkurang, kadang melemah, kadang kuat. Al-iman yazidu bit-ta'ah, kata Nabi, iman itu bertambah dengan diiringi dengan ketaatan kepada Allah. Jadi salah satu kunci cara merawat iman kita itu jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga ibadah kita, jaga ketaatan kita. Al-iman yanqusu bil maksiyah, dan iman kita melemah dan berkurang seiring dengan maksiat yang kita lakukan. Jadi rumusnya cuma dua, Bapak Ibu sekalian, dalam rangka merawat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumusnya cuma dua: jaga, tambahkan kualitas iman kita itu dengan menjaga ketaatan kita kepada Allah. Dan yang kedua, hindari melakukan maksiat kalau tidak mau membuat iman kita melemah. Itu rumus. Dan dipastikan Bapak Ibu sekalian, kalau iman kita ini benar, insya Allah Allah akan memberikan kemuliaan dalam hidup kita. Jadi kemuliaan itu ukurannya, barometernya bukan jabatan, bukan kekuasaan, bukan harta. Banyak sekali riwayat kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran yang menunjukkan orang yang memiliki kekuasaan yang begitu besar, memiliki kekayaan yang begitu banyak, tapi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi ada orang yang hidupnya sederhana, tapi dia merawat imannya, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira siapa dalam Al-Quran itu yang disebutkan Fir'aun dan Qarun? Fir'aun itu yang sampai-sampai dia mengangkat dirinya sebagai Tuhan, tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan jasanya sampai hari ini masih diawetkan sebagai bukti orang ini adalah orang yang dihinakan oleh Allah. Dan tidak ada seseorang yang memberikan nama anaknya itu Fir'aun sampai hari ini. Ini dihina, padahal kekuasaannya dulu itu tidak terbatas. Di zaman yang bersamaan ada seorang tukang sisir budak namanya Masyita. Tapi
tapi dia kokoh mempertahankan imannya dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di saat Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi melewati kuburannya, lalu kemudian Nabi merasakan ada aroma yang begitu nyaman dan harum sekali dirasakan oleh Nabi. Nabi bertanya, wahai Jibril, dari mana sumber wangi ini? Kata Jibril, ini bersumber dari keluhuran keluarga Masyiah yang kokoh dan mempertahankan imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pesannya Bapak Ibu sekalian? Kekuasaan bukan syarat untuk mendapatkan kemuliaan Allah, tapi iman itulah yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan kemuliaan dalam hidup kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kaya yang sombong juga diabadikan, dihinakan oleh Allah, yaitu Qarun. Di dalam surah Al-Qasas itu dikisahkan Qarun di saat dimintai zakat, dia menunjukkan kesombongannya. Innama utitu min ilmin indi, semua ini saya dapatkan karena kehebatan kemampuan diri saya. Sangat kontras di saat Nabi Sulaiman yang diberikan kerajaan dan kekuasaan serta kekayaan yang begitu banyak. Dan ini Bapak Ibu sekalian, dalam Al-Quran dua kalimat ini akan menjadi contoh dalam kehidupan keseharian kita antara Qarun dengan Nabi Sulaiman. Qarun sombong dengan hartanya, Nabi Sulaiman sangat tawadu dan rendah hati dengan hartanya, dan diabadikan dalam Al-Quran itu kisahnya. Nabi Sulaiman itu Pak, dalam sejarahnya belum ada orang yang menandingi kekayaan, bahkan dikatakan sampai akhir dunia ini tidak akan pernah ada orang yang bisa menandingi kekayaan Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman itu bukan hanya kaya harta, tapi dia memiliki kekuasaan, tidak hanya menguasai manusia, tapi juga dia menguasai jin. Bukan hanya jin, bahkan angin pun Nabi Sulaiman dia bisa perintah. Tapi apa kata Nabi Sulaiman ketika diberikan itu semua oleh Allah? Hada min fadli Rabbi, ini semua adalah karunia dari Tuhanku. Ini contoh Pak Bapak Ibu sekalian, bahwa semua kelebihan yang melekat pada diri kita itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah menganggap bahwa semua kelebihan, kekayaan, kepintaran, kecerdasan, apapun itu bukan karena perjuangan diri kita, tapi itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita seperti dua orang yang jadikan simbol dalam Al-Quran ini. Qarun mengatakan semua yang melekat, yang saya miliki, kekuasaan, harta, kelebihan yang saya miliki, itu karena kepintaran, kemampuan diri saya. Nabi Sulaiman mengatakan semua ini adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya saya sering melihat orang di mobil itu dia tulis di belakang hadza min fadli Rabbi, ini adalah karunia dari Tuhan. Sesungguhnya itu adalah kalimat Sulaiman, Nabi Sulaiman, yang diabadikan di dalam Al-Quran sebagai bentuk rasa syukurnya atas karunia yang Allah berikan yang begitu besar kepada Nabi Sulaiman. Tapi tidak sedikit pula orang Bapak Ibu sekalian sombong dengan hartanya. Oh, ini saya dapat karena memang dulu saya berjuang, kerja keras, saya belajar ilmu, semuanya saya miliki ini karena kemampuannya. Itu berarti ini kaumnya Qarun kalau punya pandangan seperti itu. Dan kalau ada orang yang rendah hati, dia memiliki harta yang banyak, tapi semua itu dipahami adalah titipan Allah dan karunia Allah, maka itu
tetesan dari kerendahan hati dari Nabi Sulaiman. Itu imam, Pak. Ini imam yang bicara. Jadi yang pertama, cara merawat iman kita itu jagalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab otomatis seiring dengan ketaatan yang kita lakukan, iman kita yazid, itu akan bertambah. Tapi hati-hati, jangan sampai kita menggerogoti iman kita dengan kemaksiatan yang kita lakukan, karena seiring maksiat yang kita lakukan itu akan membuat iman kita akan drop, akan lemah, akan berkurang. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, cara merawat iman kita ini adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada doa khusus yang Nabi ajarkan agar kemudian iman kita itu senantiasa dikuatkan oleh Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ta'atika. Ada ulama yang mengajarkan kita di sujud terakhir kita itu mintalah dengan doa ini. Jangan harta terus yang kita minta. Kita ini kebanyakan minta harta dalam sujud kita, tapi tidak pernah minta agar kemudian Allah menguatkan iman kita. Ya muqallibal qulub, wahai yang mampu membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, kuatkanlah imanku, ala dinika, kepada agamamu, wa ta'atika, agar aku senantiasa taat kepada Allah. Artinya ketaatan yang kita lakukan itu merupakan upaya kita dalam rangka untuk menjaga dan menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak doa, jadi banyak berdoa. Kita ini salah satu senjata kita orang beriman itu adalah doa. Ya mungkin dengan doa kita itu kita sesuatu dalam hadis disebutkan yang bisa berubah takdir seorang itu adalah doanya. Karena kalau Allah memperkenankan doa kita, insya Allah apa yang Allah takdirkan itu dia bisa berubah sendiri oleh Allah. Contoh Bapak Ibu sekalian, mungkin ada orang yang tidak pernah berpikir haji, umroh, tapi karena tidak punya kemampuan ekonomi, tapi kalau Allah panggil orang itu pasti dimampukan. Itu saya sering Bapak Ibu sekalian melihat kebesaran Allah. 2 tahun yang lalu saya ke daerah Kutai Kartanegara, daerah Donda namanya, manasik haji di sana. Ada 18 orang yang haji dengan visa Pulau. Harganya kurang lebih 400 juta zaman itu 2 tahun yang lalu. 18 orang ini sebetulnya belakangan baru saya tahu secara ekonomi tidak punya kemampuan. Tapi ada satu orang kaya di kampung itu membiayai dan memberangkatkan 18 orang itu dengan haji visa Pulau. Satu orang hampir lebih miliar, satu orang yang memberangkatkan 18 orang itu. Artinya kalau Allah memanggil seseorang untuk haji, maka segalanya pasti dimampukan, dan itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di satu sisi ada orang yang sudah berupaya berikhtiar dengan segala potensi kemampuan yang dia miliki, dia kerahkan untuk dia haji, bahkan sampai dia umroh, tinggal di sana menunggu musim haji untuk ikut haji, tapi tidak dipanggil oleh Allah. Dia tidak dapatkan tasrih, tidak dapatkan kartu nusuk, sehingga dia tidak bisa wukuf di Arafah. Artinya orang ini dia sudah berikhtiar, dia sudah berusaha, tapi belum dipanggil oleh Allah, dia tidak bisa melaksanakan wukuf, dan wukuf itu merupakan salah satu syarat sahnya haji. Insya Allah tanggal 26 ini pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberangkatkan 233 untuk angkatan pertama marbot masjid untuk umroh. 233. Mungkin marbot kita itu tidak pernah berpikir saya bisa umroh, tapi
sudah terverifikasi 880 orang, 8.800 orang selama 5 tahun itu yang akan diumrohkan. Agama Islam 550, agama lain sekitar 200. Alhamdulillah saya dapat informasi bahwa kita dapat giliran untuk angkatan pertama ini, Masya Allah. Dan alhamdulillah saya ditugasi salah satu petugas untuk mendampingi mereka. 233 orang itu dari beberapa travel untuk mendampingi marbot untuk melaksanakan ibadah. Mungkin mereka tidak pernah, tapi Allah panggil dia. Maka karena itu Bapak Ibu sekalian, kita yang belum haji atau kita yang kepengen sekali haji, jangan pernah berniat tidak berhaji, jangan pernah berniat tidak umroh. Niatkan, haji itu adalah rukun Islam, harus diniatkan. Kalau pun kita tidak sempat karena memang problem kita di negara kita ini memang agak rumit untuk haji itu. Ada yang agak murah, reguler, tetapi menunggu cukup lama. Ada kampung sampai 40 tahun masa tunggunya, Pak. Satu wilayah sampai 40 tahun masa tunggu. Masya Allah. Kalau kita hari ini umur 40 tahun baru daftar, berarti 80 tahun kemudian baru kita bisa haji. Masya Allah. Itu problemnya kita di negeri kita. Ada yang agak cepat, 3, 5 sampai 8 tahun haji plus, tapi agak mahal. Ada yang lebih cepat mendaftar tahun ini juga naik, tapi lebih mahal lagi. Tahun kemarin kita dapat jatah berapa? 6 orang saja ya, jadi 1 orang. Betul suami istri, 6 orang itu suami istri itu, ya 500 juta 1 orang, besar sekali. Tapi Bapak Ibu sekalian, bagi kita orang yang beriman jangan pernah tidak berniat untuk haji. Tetap pasang niat itu, karena itu adalah rukun Islam. Urusan jadi atau tidak kita haji, itu kita sudah dapat pahala niatnya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, cara kita merawat iman kita, banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak mentilawahkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Kata Nabi, iqra'ul Quran, baca Al-Quran. Kenapa Nabi memerintahkan kita untuk selalu membaca Al-Quran? Fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ahli. Karena Al-Quran itu nanti akan datang memberikan pertolongan syafaat li ahli kepada orang yang senantiasa membacanya. Itulah tujuannya Nabi senantiasa menyuruh kita untuk banyak membaca dan berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran ini mestinya menjadi bacaan harian kita. Jangan tidak pernah membaca Al-Quran setiap hari. Setiap hari kita harus baca Al-Quran. Problemnya kadang-kadang kita itu baca Al-Quran intensitasnya tinggi di bulan suci Ramadan saja, Pak. Begitu selesai bulan Ramadan, kita simpan kembali Al-Quran kita di dalam lemari. Insya Allah tahun depan umur kita ketemu kembali. Seolah-olah Al-Quran itu bacaan tahunan, bacaan Al-Quran itu bacaan harian. Dan karena itu kata Nabi, nawwiru buyutakum bi qira'atil Quran. Terangi rumahmu, terangi hatimu dengan senantiasa membaca Al-Quran. Orang yang selalu membaca, aktif membaca Al-Quran itu, Pak, menurut dokter, salah satu kelebihannya orang itu diberikan daya ingat yang kuat. Saya waktu masih mondok di pesantren, Pak, ada guru kami namanya Kiai Haji Muhammad Yahya, meninggal kurang lebih umurnya hampir 90 tahun. Ribuan muridnya yang pernah dia khatamkan Al-Quran itu
dia masih ingat nama muridnya kalau ada yang kunjungi dia, ada yang datang berziarah kemudian berikan hadiah, dia masih ingat nama. Udah yang ingatnya sangat kuat, mungkin itu pengaruh kekal di saat dia selalu membaca Al-Quran. Kita ini Bapak Ibu sekalian baru umur 60, 50 tahun, 60 tahun, kadang-kadang nama anak dan cucu kita terbalik-balik kita panggil. Cari kacamata baca, kita tahu di atas mata kita setengah mati, cari di mana cucunya dia tanya dia matahin itu, nah kacamata kain di atas matanya. Kita sudah mulai berubah karena mungkin kita jarang baca Al-Quran. Bahkan saya waktu kuliah ada dosen saya namanya Profesor Dr. Abdullah, dan dia sendiri yang cerita, saya ini sangat berubah sekali. Setiap kali saya pasang antar istri saya itu pasti saya pulang duluan, nanti sampai di rumah baru saya ingat saya antar tadi istri saya pasang, kalau dia kembali lagi dia berubah sekali. Mungkin dia jarang membaca Al-Quran. Terbalik dengan kita yang guru tahfiz itu umurnya hampir 90 tahun, dia mesti ingat semua nama muridnya yang datang berkunjung ke dia. Masya Allah. Karena insya Allah Bapak Ibu sekalian, orang yang aktif membaca Al-Quran setiap hari itu saraf-saraf otaknya akan aktif, sehingga dia tidak berubah. Jadi kalau kita sudah mulai merasakan, oh saya jadi berubah, sering-sering membaca Al-Quran. Nah itu poin yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang insya Allah yang cara merawat iman kita. Yang pertama, jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sering-sering dan banyak berdoa minta agar kuatkan iman kita. Dan yang ketiga, seringlah berinteraksi dengan Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian dikisahkan bahwa di saat kita berada di alam barzakh, di alam kubur, dia mengatakan ana baitul wahdah, aku ini adalah tempat yang sepi. Kuburan kita itu tempat yang sunyi. Faja'alnaka munisan, bawalah temanmu, bawalah sahabatmu. Tentu bukan teman kita dalam hidup ini, bukan istri kita, bukan anak-anak kita yang diperintahkan untuk kemudian kita bawa. Dalam hadis itu dikatakan faja'alnaka munisan bi qira'atil Qur'an, bawalah temanmu itu adalah bacaan Al-Quran. Dan insya Allah Al-Quran itu akan menemani kita sampai di hari kiamat. Syafaat yang paling tinggi derajatnya menurut para ulama adalah syafaat Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ahli baca Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan datang memberikan syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Bukan hanya di akhirat kita rasakan manfaatnya dengan membaca Al-Quran, tapi insya Allah di dunia banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan dalam hidup kita di saat kita rajin mengaktifkan diri kita berinteraksi dan membaca Al-Quran. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan umur panjang kepada kita sehingga insya Allah kita senantiasa memiliki kemampuan untuk merawat iman kita. Saya persilakan kalau misalkan ada yang ingin bertanya. Ada yang mau bertanya? Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami tahu bahwa salah satu pembimbing umroh nanti di tanggal 26 yang berangkat insya Allah ke para marbot akan pertama, salah satu pembimbingnya adalah Ustaz. Pertanyaan saya Ustaz ini, karena Ustaz bolak-balik Balikpapan Jeddah Mekah, adakah kira-kira amalan atau doa-doa yang bisa kita amalkan semua kita bisa mengikuti jejak Ustaz untuk bisa berumrah dan berhaji? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada Pak? Lanjut dulu Ustaz.
Pak Ustaz, izin menyampaikan sedikit semacam dalam posisi perayaan kemerdekaan 17 Agustus ini juga menyangkut apa yang dikatakan Pak Ustaz tadi, bahwa perasaan atau situasi dan kondisi yang ada adalah sangat dekat semuanya, segala sesuatunya di era digitalisasi, sehingga saya sering merenungkan bahwa ada filosofi yang dianut oleh Kota Balikpapan, kujaga, kubangun, kujaga dan kubilah. Implementasi dari ini semua untuk warga Kota Balikpapan ini sangat relevan dengan apa yang terjadi yang Pak Ustaz baru katakan. Mungkin sedikit arahan dan bimbingan implementasi dari slogan ini mudah-mudahan bisa menjadi bagian terpenting dalam kemaslahatan umat menuju ke Tuhan. Terima kasih. Mungkin ini Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama dari Pak Abdul Muhyin, ketua masjid kita, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, lagi-lagi saya mengatakan bahwa berhaji dan berumrah itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi salah satu ikhtiar kita sebagai seorang hamba banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita bisa melaksanakan haji dan umrah. Mungkin ada orang yang berbulan-bulan, ya, banyak orang yang berbulan-bulan, hampir setiap bulan dia bisa umrah, setiap tahun dia bisa umrah, ya. Maka ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, kalau orang membaca doa ini, insya Allah akan dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan haji. Allahumma rizqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Itu doa Bapak Ibu sekalian. Kalau setiap pagi dan sore kita amalkan, insya Allah ini Allah akan memudahkan kita untuk mengunjungi dan berziarah di Baitullah dan di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu ya Pak ya. Saya ulangi doanya, Allahumma rizqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Ya Allah, beri aku rezeki untuk dapat berkunjung ke rumahmu yang agung dan Rasulmu yang mulia di tahun ini dan setiap tahun dan sebaik-baik kondisi. Kira-kira seperti itu doanya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, sahabat saya, insyaallah tentu saja pemerintah itu senantiasa berusaha agar kemudian kita sebagai warga kota berusaha untuk memberikan kontribusi yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya teringat salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian. Nabi mengatakan, "Man kana lahu jahun falyatasaddaq bi jahihi." Siapa yang diberikan jabatan kekuasaan, falyatasaddaq bi jahihi, maka hendaklah dia menggunakan jabatan dan kekuasaannya untuk memberikan kemaslahatan kepada orang banyak. Bersedekahlah dengan jabatanmu, manfaatkan kedudukan dan jabatanmu untuk memberikan kemaslahatan yang besar, sebesar-besarnya kepada rakyat. Yang pertama. Yang kedua, wa man kana lahu malun falyatasaddaq bimalihi. Kelompok orang yang masuk dalam kategori orang kaya, falyatasaddaq bimalihi, manfaatkan kekayaanmu tidak hanya untuk dirimu, tapi gunakanlah kekayaan itu memberikan kemaslahatan dan banyak bersedekah, berderma kepada orang yang membutuhkan kedermawanan kita. Yang ketiga, wa man kana lahu 'ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Siapa yang diberikan ilmu, manfaatkan ilmu itu untuk bersedekah, membantu dan mencerahkan orang lain.
Sudah 3, jadi ada 3 kelompok: penguasa, orang kaya, orang berilmu. Yang keempat mungkin ada yang bertanya, saya si Ustaz sebetulnya punya komitmen untuk menjadi orang yang berguna dan bermanfaat dalam hidup saya, tapi 3 yang Ustaz sebutkan, pejabat, saya bukan pejabat, saya juga bukan orang kaya, saya bukan ilmuwan, tapi komitmen saya rasanya ingin memberikan manfaat, kemaslahatan sebesar-besarnya dalam hidup saya. Kata Nabi, wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi. Siapa yang diberikan kekuatan di sini, baik kekuatan fisik, bantulah orang dengan kekuatan fisik yang kita miliki. Kalaupun kita sudah tua karena fisik kita sudah terbatas tenaganya, falyatasaddaq bi doa. Berdoalah untuk kemaslahatan orang banyak. Apa artinya, Bapak Ibu sekalian? Tidak ada kelompok masyarakat yang tidak bisa memberikan sumbangsi kemaslahatan dalam hidupnya. Semua orang diberikan potensi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang berguna dan bermanfaat dalam hidupnya. Saya kira itu. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pengajian kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma tawwil umurana ya Allah, panjangkan umur kami, wa sahhi ajzana, nasihatkan badan kami ya Allah, wa tsabbit imanana, kuatkan iman kami ya Allah, wa wasi' rizqana, lapangkan rezeki kami, wa ilal khairi qaribana, dekatkan kami selalu kepada kebaikan, wa anis syarri abadana, jauhkan kami ya Allah dari segala macam keburukan. Allahumma ja'alna wa ja'al auladana wa azwajina min ahlil khair. Ya Allah, jadikanlah kami, istri kami, anak-anak kami menjadi ahli kebaikan, wa ahlil ibadah, ahli ibadah, wa ahlil Qur'an, ahli Al-Qur'an, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli dhair. Dan janganlah Engkau menjadikan kami dan mereka menjadi ahli keburukan. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, lebih dan kurangnya saya mohon maafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.